Halo, selamat malam. Selamat datang di Ngobras, ngobrol bareng artis. Jadi hari ini Ngobras kedatangan bintang tamu yang begitu luar biasa. Ada Kak Rudy Ruwaj sebagai salah satu anak indigo yang akan berbagi pengalamannya, berbagi informasinya, tentu di Ngobras, ngobrol bareng artis. Jadi buat teman-teman semua, boleh dong ambil posisi yang paling enak dulu, paling nyaman. Mungkin mau disiapin cemilannya juga boleh, mau disiapin tempat yang paling nyaman boleh, mau sambil tidur, sambil duduk juga boleh. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Teman-teman boleh kok ikut berpartisipasi. Jadi teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Teman-teman juga boleh bertanya langsung. Jadi mudah-mudahan kita masih ada waktu dan durasi. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng, oke? Jadi hari ini kita akan lebih mendengarkan bagaimana kisah atau perjalanan seorang Kak Rudy Ruwaj. Nah, kayaknya Kak Rudy sudah join bersama kita. Kita coba connect bersama Kak Rudy dulu. Tria mau invite Kak Rudy untuk join di Ngobras, ngobrol bareng artis. Oke, kita akan tergabung bersama Kak Rudy sesaat lagi. Jadi boleh pantengin dulu Instagramnya. Oke. Mudah-mudahan koneksi hari ini lancar ya teman-teman ya. Hai Kak Rudy. Halo semuanya. Kak Rudy bisa dengar suaranya Tria dengan jelas? Ya, bisa-bisa. Jelas. Oke deh, aman, siap. Kak Rudy apa kabar? Baik. Baik, first of all, I would like to say thank you so much buat Kak Rudy yang dikala kesibukannya masih ada waktu untuk meluangkan untuk live bersama Tria di Ngobras, ngobrol bareng artis. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sama Kak Rudy. Jadi mudah-mudahan nggak ngeganggu aktivitasnya Kak Rudy ya. Ya, Kak Rudy, kalau boleh tahu saat ini lagi ada di mana nih? ini lagi di rumah pasien. Oh, tapi Kak Rudy base-nya di mana? Memang apakah di Jakarta atau di mana nih? Jadi gini, aslinya memang Banda Aceh gitu kan. Mhm. Kalau tinggalnya merantau memang di Jakarta. Jadi ada rumah di sana gitu. Di Tangerang lebih tepatnya. Oke. Nah, kalau seperti yang Kak Rudy lakukan saat ini, mendatangi rumah pasien, berarti Kak Rudy ada hal khusus yang dilakukan di sana. Apakah memang Kak Rudy memang selalu melakukan, membantu beberapa pasien-pasien untuk datang ke beberapa kota daerah untuk melakukan mungkin mungkin pengobatan secara spiritual, Kak ya? Iya. Jadi aku sekarang lagi berada di sebuah kota di daerah Aceh Barat, itu Mhm. namanya Nagan Raya. Jadi Nagan Raya ini dari rumah yang di Banda Aceh itu sekitar 5 jam perjalanan. Jadi memang dipanggil ke sini khusus untuk ngobatin orang gitu. Karena memang kalau Mas Pria ini ke sini, aku bisa tunjukin di sini banyak sekali hal-hal mistis, hal-hal yang di luar nalar, tapi terjadi gitu. Ada misalnya orang Oke. kesurupan berhari-hari, ada orang yang hilang ingatan, yang kayak apa ya, kayak orang bengong. Terus ada juga kayak fenomena aneh lainnya. Itu banyak sekali di sini. Aceh Oke. itu salah Tapi satu daerah yang terkenal mistis juga. oke. Kak, kalau seperti itu bagaimana sih kita bisa membedakan mana yang sakit secara medis atau memang ada sakit yang dibutuhkan penanganan secara spiritual? Kadang-kadang kan kita belum bisa berpikir rasional dan irasional. Tapi untuk bisa membedakan bahwa ini sakit yang memang bukan medis, mungkin ada ciri-ciri khusus nggak sih Kak Rudy? Ciri-ciri khusus kalau misalnya untuk orang awam ya, emang ini sulit gitu kan. Mhm. Paling nanti dia pas cek ke dokter, dokter bilang ini nggak ada penyakit. Oke. Berarti Itu si pasien pertama, merasakan sakit, ketika dicek itu tidak ada kelihatan apa-apa, tidak ada kelihatan penyakitnya, seperti itu ya? nggak ada penyakit. Ada juga yang dia itu kayak kerasukan gitu. Di saat-saat tertentu dia sering kerasukan. Itu biasanya ada makhluk halus yang nempel ke dalam tubuhnya. Nanti kan orang-orang memperhatikan dia. Nih kok dia sikapnya nggak wajar. Terus kemudian dia kerasukan. Nah orang-orang merasa dia sakit gitu, tapi dia sendiri bingung karena dia kan kerasukan, dia nggak sadar. Nanti orang yang tahu dia itu sering kerasukan yang bawa ke orang yang paranormal kayak gitu, biasanya gitu. Nah, kalau kasus-kasus yang dihadapi ini memang apakah apa ya? Apakah ini ada yang
mencoba mengguna-gunai, atau memang karena tempatnya yang begitu sakral atau angker sehingga kayak ada beberapa interaksi-interaksi yang terjadi, Kak Rudi? Banyak faktor sih kenapa orang bisa Mhm, akhirnya sakit non medis gitu. Bisa mhm, karena dia pergi ke tempat angker, bisa juga karena dia punya saingan, karena cinta ditolak, macam-macam. mhm. Oke. Oke, nanti mungkin kita Aku akan pernah. bahas lebih lebar lagi, tapi mungkin aku ingin tahu dulu deh sebenarnya, kalau aku sih udah kenal Kak Rudi ini dari beberapa YouTube yang aku tonton dari Indigo Talk dan lain sebagainya. Akhirnya aku kayak udah lama juga approach sama Kak Rudi, akhirnya kita punya waktu yang pas untuk bisa ngobrol. Nah, Kak Rudi mungkin boleh dong dikasih tahu potensi yang Kak Rudi miliki ini, Kak Rudi sadari itu mulai sejak kapan sih? Dan apakah Kak Rudi bisa menerima di awal dengan apa yang Kak Rudi miliki ini? Dulu waktu kecil sering banget ngeliat makhluk halus itu, nggak tahu itu makhluk halus karena waktu masih kecil taunya masa ngelihat yang aneh-aneh gitu kan, orang dengan bentuk aneh-aneh, tapi nggak kepikiran karena memang belum ngerti kan. Cuma Mhm. baru benar-benar kayak sadar itu pas waktu SMA kelas 2 itu semakin banyak kejadian-kejadian aneh, dan kebetulan waktu secara nggak sengaja aku ketemu paranormal, akhirnya sharing-sharing, dan paranormal Mhm. itu menceritakan eh, pengalamannya juga, dan itu mirip. Dan aku mulai ada kayak gejolak batin, kayak semacam perdebatan batin, ini bener apa nggak sih gitu. Sampai akhirnya benar-benar sadar itu, benar-benar mulai ngobatin orang tuh pas lulus SMA. Oke. Kemudian respon orang tua nih gimana Kak? Apakah memang orang tua sudah sadar bahwa memang anaknya ada potensi, ataukah ada interaksi? Apakah ada kejadian-kejadian khusus yang akhirnya orang tua atau keluarga notice, wah ternyata Rudi ini punya potensi yang dimana ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak kecil lainnya pada umumnya. Ini cerita papa ya. Katanya Mhm. memang orang tua itu nggak nggak percaya, Oke. sama sekali nggak percaya. Karena waktu itu apa ya, kami itu tinggal di lingkungan yang benar-benar modern gitu, orang-orang modern Mhm. yang orang-orang berpikiran rasional. Tinggalnya itu di sana kan, di Tangerang itu kan orang-orangnya kan, tetangga-tetangganya itu benar-benar kayak apa ya, orang-orang yang bukan yang mistis gitu, beraroma mistis. Beda misalnya kalau tinggalnya di perkampungan gitu kan, di daerah pedalaman. Jadi orang tua nggak percaya. Cuma kata papa, waktu aku kecil, nah, papa kan cerita, aku tuh Mhm. waktu mati lampu itu seneng gitu, pas mati lampu. Halo, Oke. uh, Kak Rudi bisa dengar seneng suara pas saya mati nggak? lampu. Iya, bisa bisa. Tadi agak buffering videonya. Ya, jadi gini, papa cerita katanya aku itu kok setiap mati lampu itu senang banget. Terus pernah suatu hari papa ngeliat aku, kan hilang aku kemana gitu kan. Pas waktu itu tinggal di belakang rumah, yang belakang rumah itu masih hutan, masih rawa-rawa. Aku masuk dari pintu belakang, ditanya sama papa, kamu dari mana? Cari hantu. Waktu itu aku umur 4 tahun, Mhm. tiga empat tahun. Aku menghilang dari rumah, terus papa nemuin aku, maksudnya aku tiba-tiba masuk dari pintu belakang gitu. Oke. Kayak gitu sih yang papa pernah pernah cerita. Berarti sebenarnya memang Tapi dari kecil sudah. Oke, silakan lanjutkan Kak. ya, jadi papa mama itu nggak, setiap kali aku merasakan sesuatu yang aneh, mengalami peristiwa aneh waktu tinggal di Tangerang gitu kan, seiring berjalannya waktu mereka nggak percaya. Tapi akhirnya pas kemarin aku masuk ke talk show-nya Bang Billy Christian gitu kan. Mhm. Terus kemudian jadi host juga di Antv, garis Yes. tangan. Nah, itu papa mulai percaya karena papa sama mama itu mulai tinggal di Banda Aceh pas 2018 pindah gitu kan. Di Mhm. sini di Banda Aceh itu eh, apa ya, punya banyak kenalan orang-orang ulama gitu kan. Akhirnya papa sharing soal aku gitu, dan ulama itu bilang memang ada anak yang terlahir dengan kelebihan seperti itu dalam agama kami, agama Islam gitu kan, itu memang Mhm. ada katanya gitu. Eh, jadi itu bukan hal yang aneh gitu. Papa akhirnya percaya. Kalau mama masih belum. Pada Oke. suatu hari mama ngelihat langsung ada orang yang kerasukan, dia langsung sujud sama aku, beri hormat Wah. maksudnya.
Aku bilang ini adalah salah satu anak buahku gitu. Maksudnya pasukan jin. Mama ngelihat langsung itu ada orang kerasukan langsung beri hormat ke aku. Assalamualaikum Tuan, dia bilang kayak gitu. Disitulah Mama percaya. Langsung seluruh tubuh itu kayak merinding, apa namanya bergetar. Dia langsung heboh cerita sama temannya macam-macam. Karena ngeliat sendiri langsung gitu. Oke. Nah, ketika kakak sadar kan tadi kakak berarti sadar bisa melihat. Jadi gini, aku mau nanya dulu deh. Potensi yang sebenarnya Kak Rudi punya ini apa? Karena kan kalau aku bicara dengan beberapa anak indigo seperti kemarin ada Kak Tasya Syahaan, kemudian ada juga Kak Furi Harun. Kalau Kak Rudi ini sebenarnya spesialisasinya lebih kemana dan apa sih kemampuan yang mungkin teman-teman juga belum begitu tahu karena kan katanya anak indigo tuh punya spesialisasi terhadap kemampuan yang mereka miliki. Kalau Kak Rudi sendiri gimana? Gimana ya? eh Sebenarnya spesialisasi ini kalau aku jabarin kayaknya kayak terkesan sombong sih. Jadi kayak gini, Nggak aku apa-apa, di tuh sini kan sharing Kak. Jadi karena kan kita mungkin ada teman-teman kita yang mungkin lagi nonton, mereka juga merasa sensitif, tapi mereka juga nggak tahu nih apa yang mereka ketahui, apa yang mereka punya, mereka belum belum begitu sadar gitu Kak. Mungkin dari ceritanya Kak Rudi ini bisa menginspirasi teman-teman lebih realize lagi dengan kemampuan yang mereka miliki. Ini aku cerita tentang aku aja ya. Aku Ya. yang aku bisa itu, aku memang bisa ngelihat makhluk halus tapi dengan batin, bukan dengan mata. Kan Oke. kan ada yang orang ngelihatnya pakai mata, ada yang pakai batin. Kalau pakai mata dalam keadaan gini selalu kelihatan, tapi kalau aku nggak kelihatan gini. Kecuali kalau batin aku aktifin baru kelihatan. Mhm. Nah, terus kemudian aku juga bisa merasakan emosi orang. Jadi kalau misalnya orang yang dia dalam keadaan marah, gugup, apa secara tersembunyi, perasaan yang tersembunyi, aku tahu gitu. Dan Mas Ria percaya nggak kalau aku ini Raja Jin? Aku belum, karena aku belum begitu paham, tapi kemungkinan besar iya sih Kak. Kalau misalnya Mas Ria nggak percaya, aku bisa Aha, ajak Mas Ria ke sini ke daerah Nagan Raya. Boleh aha, tanya sama orang-orang di sini. Ini aha. aku udah terkenal sekali di sini dan di sini juga aku kenal sama orang-orang ulama-ulama di sini dan kenal akrab dekat saling bertukar pikiran dan sebagainya gitu. Mhm, Jadi aku tuh punya gelar Raja Harimau mhm. Kulon. Itu yang kasih gelar itu Nyai Roro Kidul. Raja Harimau Kulon. Iya. Itu gimana maksudnya Kak? Jadi gini, itu yang kasih gelar itu Nyai Roro Kidul. Mhm. Maksudnya Namanya Nyi Roro Kidul itu melakukan mediumisasi ke orang atau mungkin memberi betul. gelar itu lewat mimpi atau seperti apa Kak pada saat itu ceritanya? Jadi gini, waktu itu pertama aku ketemu Nyi Roro Kidul, jadi kan aku ada keluarga yang memang dia ini sama Nyai Roro Kidul ini ada kedekatan gitu. Mhm. Sepupu, aku punya sepupu ini sepupu jauh lah. Nah, sepupu jauh aku ini memang dia turun temurun memang apa ya punya kedekatan dengan Nyai Roro Kidul. Nah, ketika aku waktu itu Mhm. Nyai Roro Kidul tuh ngerasuk ke anaknya, kemudian menyapa dia Mhm. gitu kan. Kemudian aku juga ada di situ, aku juga ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kemudian aku merasa kayak ada kedekatan dengan beliau juga gitu. Mungkin karena memang aku ada kedekatan dengan sepupu aku itu kan, ada hubungan keluarga. Jadi Oke. ada hubungannya juga. Nah, kemudian beberapa hari setelah itu aku dapat ilham. Susah sih dijelasinnya. Pokoknya di pikiran Mhm. aku seperti dapat gelar Pangeran Harimau Kulon. Kenapa disebut Mhm. Pangeran Harimau Kulon? Kan Kulon itu dalam Mhm. bahasa Jawa atau Sunda artinya barat ya kan. Mhm. Jadi Pangeran Harimau dari barat, barat barat Indonesia maksudnya Aceh. Mhm. Dari barat Indonesia itu Aceh. Nah, kemudian aku dapat ilham lagi kalau aku akan mendapatkan sesuatu yang besar. Ceritanya sangat panjang, mungkin kalau diceritain ini bisa berjam-jam. Jadi Oke. singkat aja, intinya aku dapat pusaka, kemudian pusaka itu di Nagan Raya gitu kan. Kemudian aku dapat ilham di Nagan Raya ini seluruh pusaka ada di Nagan Raya, cuma aku yang boleh pegang. Dan kemudian Oke. aku jadi raja kerajaan di Nagan Raya. Jadi semua jin-jin yang ada di Nagan Raya, makhluk halus yang ada di Nagan Raya, semuanya ini aku yang pimpin. Oke.
memang susah dinalar, tapi aku bisa buktiin ke Mas Tria, mesti aku ajak ke sini. Nanti Mas Tria bisa jangan kaget tiba-tiba ada orang kerasukan tiba-tiba dia menyapa aku. Dia Oke. ngasih informasi. Ini orang-orang sini udah pada tahu semua, orang-orang Nagan Raya. Udah ramai sekali yang tahu. Jadi di sini aku juga sering dipanggil ke sini untuk pengobatan. Untuk mengobati misalnya ada yang kerasukan, ada yang disantet, macam-macam lah keluhan mereka yang nggak masuk akal gitu. Oke. Aku nafasnya sudah mulai agak sedikit berat. Aku kayak mencoba untuk menelaah kembali, tapi mudah-mudahan nanti ada rezeki aku bakal main ke sana. Mungkin aku tidak akan melakukan pembuktian, tapi mungkin lebih merasakan apa yang bisa aku rasakan di sana. Kebetulan mumpung ada suhunya yang bisa mengcover aku nanti terjadi sesuatu, mungkin Kak Rudi juga bisa Hmm. membackup kita karena kan kalau Kak Rudi bilang tempat di sana juga cukup sakral karena kan kita kadang datang mungkin disambut orang baru takutnya juga ada satu dan lain hal, tapi mudah-mudahan Kak Rudi ada kesempatan buat main ke sana deh. Kemudian mungkin sosok sosok pertama sosok makhluk apa yang pertama kali Kak Rudi pada saat sadar memiliki kemampuan itu, apa yang Kak Rudi bisa lihat, dan apakah Kak Rudi ini punya teman masa kecil kah yang sampai sekarang masih ada sama Kak Rudi, atau memang tidak ada proses-proses seperti itu? Teman masa kecil gini, aku ada pendamping gitu kan, ada makhluk halus yang pendamping. Dia memang dari leluhur gitu kan. Eh, tapi dia nggak pernah nampakin diri secara langsung. Maksudnya dalam artian nggak diajak main gimana gimana gitu nggak. Mereka cuma mendampingi aja. Kalau misalnya makhluk halus yang aku lihat nampakin diri itu bukan makhluk halus teman aku, tapi makhluk halus dari lain, tempat lain gitu. Maksudnya dia datang, apa namanya? Dia datang, dia di sekitar tempat yang aku datangi kayak gitu. Kalau bentuknya sendiri macam-macam. Mhm. Tapi kalau untuk saat ini aku punya sekitar 5.000 lebih prajurit lima Kodam. ribu itu maksudnya 5.000 prajurit itu Kak Rudi memimpin, mereka akan maksudnya mereka akan melakukan aktivitas apa nih kalau Kak Rudi minta tolong dia untuk bekerja, dalam artian prajuritnya akan seperti apa mengikut Kak Rudi ini? Misalnya gini, pas ada misalnya ada yang sakit ya kan, kita lihat yang sakitnya apa. Misalnya dia jadi korban santet gitu. Aku jelasin ini begini gini gini. Dia si korbannya itu maksudnya si pasien itu bilang kenapa dia bisa kayak gitu, dia ceritain kronologinya, kemudian aku tangkap di pikirannya. Dia nggak bisa berbohong saat itu. Wah, nih orang misalnya jadi korban, atau nih orang pelaku utama akhirnya dibalas misalnya. Kalau misalnya dia pelaku utama, kemudian dia dapat balasan, itu aku anggap karma, aku nggak mau tolong, karena itu Oke. karena perbuatannya sendiri. Tapi kalau dia itu korban, aku akan tolong. Nah, nanti si prajurit itu yang aku arahin, kita perang dengan jin yang bikin si itu sakit gitu. Kalau boleh tahu nih Kak Rudi, 5.000 prajurit itu mereka bersenayam atau beristana di mana Kak? Maksudnya 5.000 tuh kan kalau ibarat kata manusia tuh bakal banyak banget tuh. Apakah mereka punya Nah, rumah sendiri atau tempat sendiri untuk mereka berteduh lah ya, atau beristirahat, atau gimana Kak Rudi? rumah mereka itu pusaka. Ada Oke. bentuk pisau, pedang, guci, piring, baju, sajadah, tasbih dan lain-lain. Itu di Banda Aceh aku punya lebih dari 500 pusaka. Wow. Dalam satu pusaka ada yang rame-rame, ada juga satu pusaka satu orang gitu, satu jin maksudnya. Itu prajurit ya. Tapi kalau yang aku maksudnya yang di Nagan Raya ini kan jumlah jinnya itu ada jutaan. Itu yang istilahnya itu warganya gitu loh, penduduknya. Oke, oke, oke. Em, Kak, kalau dari ceritanya Kak Rudi nih aku tangkap dulu deh. Mengobati orang. Kemudian ada orang yang memang sengaja ingin mungkin menyakiti si korban. Akhirnya Kak Rudi bantu dan kelihatan memang ada orang lain yang mencoba untuk kayak buat orang itu sakit. Pernah nggak sih ada perlawanan yang Kak Rudi rasakan dari orang yang ngirim itu? Wah, kok disembuhin sama Rudi? Jadi kayak dia ada dendam pribadi ke Kak Rudi, dan itu kayak aku nggak tahu apakah berperang secara spiritual, aku nggak tahu tuh, seperti belum belum ada bayangan apakah ada hal-hal yang terjadi nggak sih menimpa Kak Rudi sendiri ketika membantu orang.
Ada. Ketika kita berhadapan dengan pasien, pasien itu misalnya ada dijahatin sama orang, itu memang seorang tabib gitu kan, yang penyembuh itu, dia memang seperti kayak bertaruh nyawa juga sih. Karena kalau nggak pasien yang sakit, kita yang mati gitu. Maksudnya kalau nggak Oh, pasiennya oke. sembuh, kita yang mati. Jadi kalau kita ngobatin orang yang kena diguna-guna, kena disantet, itu sebenarnya kita kayak taruhan nyawa gitu loh. Kita adu ilmu gitu, siapa yang paling tinggi. Kalau aku yang paling tinggi, pasien sembuh. Kalau misalnya kalah tinggi, pasien tetap sakit atau bahkan aku yang kenapa-napa nantinya. Apakah pernah terjadi sesuatu dengan Kak Rudi selama membantu atau mengobati orang atau pasien? eh Maksudnya gimana? Boleh diulang, sorry. Apakah Kak Rudi pernah mengalami sesuatu yang cukup berat dalam artian kayak tiap hari diteror ke rumah atau ada sesuatu yang terjadi kayak orang-orang menyerbu Kak Rudi ketika Oh, menyembuhi orang? iya. Apakah ada kejadian seperti itu, Kak? Kalau misalnya, iya ada sih. Kadang, misalnya lagi jalan, diikutin sesuatu gitu kan. Ini gara-gara ada si orang yang aku sembuhin, pelakunya, maksudnya pelakunya itu dia kayak semacam nggak senang kayak gitu, ada juga, tapi sangat jarang. Mereka itu taunya pasien aku itu disembuhin, tapi mereka, si pelaku itu nggak tahu siapa yang nyembuhin. Oke. Jadi misalnya aku lagi ngobatin si pria namanya si si Budi itu misalnya. Nah, ketika aku lagi nyembuhin Budi, pelakunya itu taunya si Budi ini lagi disembuhin, tapi nggak tahu siapa yang nyembuhin, kayak gitu. Tapi banyak juga yang makhluk halus yang bersemayam di tubuh Budi itu, aku tundukin, aku bilang gini, kamu mau ikut saya atau saya bunuh? Aku kerasin makhluk itu. Kalau dia misalnya nyerah mau ikut saya, ya udah ayo ikut. Akhirnya nambah lagi prajurit kayak gitu. Tapi Oke. kalau misalnya dia nggak mau tetap berkeras, akhirnya sikat. Oke. Nah, ketika bisa bantu banyak orang, apa Kak Rudi ini ada yang nge-mentorin atau selama ini berjalan dengan pengalaman, kemudian ada dengan mungkin ada hal-hal khusus atau ritual khusus yang Kak Rudi lakukan dan ketika ngebantu orang pasti kan secara energi kita agak mulai lemah ataupun agak capek. Gimana cara merecharge energi untuk Kak Rudi bisa kembali stabil seperti biasa? Aku itu semakin happy, semakin kuat. Jadi aku Oke. pikiran harus plong gitu kan. Misalnya kayak sebelum ngobatin atau pas lagi masa ngobatin itu harus pikiran tuh harus senang aja, harus happy. Itu semakin happy semakin kuat. Dan kalau mentor aku nggak ada karena aku ini kan nggak belajar. Aku dari lahir Mhm. beda sama orang Oke. belajar. Mungkin dia ada kalanya minta misalnya di mentoring gitu. Tapi aku sendiri di sini ada murid sih, di Nagan Raya ini ada Mhm. 6 orang. Oke. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi keteteran, aku ada minta bantu apa ya namanya, bagi bagi tugas gitulah, berikan. Misalnya satu satu jagain, satu nangkap, satu gini-gini nih, berbagi tugas. Ada yang tugasnya itu melacak pusaka. Misalnya si pasien nih dia sakit kenapa? Oh dia megang pusaka. Jadi dia tuh punya pusaka yang justru pusaka itu menumbalkan dia. Ada yang seperti itu. Oke. Paham, paham, paham. Em, apa perlawanan yang mungkin paling berat atau kasus yang paling berat yang mungkin Kak Rudi pernah jalani apa nih Kak? Dari pengalaman Kak Rudi selama ini? Banyak sih. Salah satunya ya, aku Mhm. pernah nolongin sepupu. Sepupu itu dia waktu itu ceritanya dia lagi ngandung anak ketiga. Sepupu Mhm. aku perempuan gitu kan. Nah, dia ini diguna-guna sama mantan pacarnya. Wah. Mantan pacarnya ini belum rela gitu loh. Dia nikah sama orang lain. Akhirnya mantan pacarnya itu orang Aceh juga, cuma tinggalnya di Jakarta kan. Si sepupu itu, aku itu namanya Dila kan. Dia Mhm. dia itu ditarik supaya jalan kaki ke Jakarta. Ditarik dan kemudian itu ada saat pertama kan pas masuk jin pertama itu yang ke dalam tubuh dia itu yang paling kuat itu berhasil aku tundukin. Sekarang dia jadi prajurit aku. 2 hari kemudian masuk lagi.
10 jin sekaligus ke dalam tubuhnya Dila, Wah. ngancam aku. Habis itu aku habisin, masuk 100 lagi. Jadi totalnya 111 yang aku lawan. Masih ada lagi sih sebenarnya yang lebih parah lagi, ratusan yang lebih banyak jumlahnya dari itu ada juga. Cuman ya itu salah satu yang berkesan sih. Aku pernah posting waktu itu di Instagram kan. Dia teriak-teriak jerit-jerit. Itu proses apa ya, pengobatannya tuh berapa lama, Kak Rudi? Apakah sampai berjam-jam atau perlu proses berapa Tergantung. hari atau gimana? Tergantung. Kalau misalnya dia lemah, ya cuma 15 menit selesai, 10 menit selesai. Tapi kalau misalnya dia ada perlawanan lagi dari sana, dimasukin lagi, misalnya kita udah keluarin, dimasukin lagi, ya itu tambah waktu lagi. Bisa berjam-jam, atau nanti berhari-hari, karena udah hari ini udah selesai, besoknya balas dendam lagi, dimasukin lagi, bisa juga. Oke, oke, Nggak oke, tentu oke. sih. Aku pikir gini loh Kak, ini kan tahun 2021, apa masih ada sih orang-orang yang kayak kesel, orang yang kayak ingin balas dendam dengan hal-hal magic seperti itu, apakah masih ada ya? Aku kira kayak 2021 udah mulai banyak orang-orang milenial, perkembangan teknologi udah mulai maju. Aku kira sudah tidak ada orang-orang yang masih menyentuh hal-hal seperti itu Kak. Kayak kayak ya kan pendidikan mereka udah pada tinggi nih. Aku tuh kadang-kadang susah juga menerima, apa masa iya ya mereka udah punya pendidikan yang cukup, tapi cara mereka melampiaskan itu dengan cara itu. Apakah ilmu-ilmu seperti itu tidak bisa punah, Kak? Ataukah akan terus ada turun-temurun dan sampai sampai nanti gitu, Kak? Aku rasa di Indonesia ini memang nggak akan hilang ya namanya kayak gituan, karena ini sudah merupakan salah satu budaya kita gitu. Jadi mistis itu nggak akan hilang. Selama ini orang-orang tuh orang-orang modern bilang itu kayak nggak ada, itu udah zaman sekarang mah nggak ada yang kayak gitu-gituan gitu kan. Ya. Tapi itu karena mungkin dianya aja belum ngalamin gitu. Sekarang gini, Mas Tria lihat aku, memang aku ada nggak sih tampang dukun, kayak orang kayak dukun gitu, dukun serem? Nggak ada, Kak. Ya, aku tampangnya masih, maksudnya aku tuh tampang apa sih? Tampang anak mall kali ya, nggak kelihatan nggak kelihatan kayak dukun gitu kan. Tapi kenapa aku bisa masuk di dunia ini gitu? Karena aku sudah ngalamin banyak hal dan sudah tahu persis gimana kehidupan, maksudnya gimana seluk-beluk alam gaib, dunia mistis gitu kan. Ya, ya itu tergantung pengalaman juga sih. Mungkin kalau misalnya ya seperti tadi aku bilang, kalau misalnya Mas Tria ingin ngerasain langsung, ngelihat yang aneh-aneh di sini ada, silakan. Jadi waktu itu aku ada teman kan, teman aku itu punya kopi kan di gelas kan. Aha, Kopi itu dimantrain sama dia, ditiup, aha. itu tiba-tiba refleksi bayangan muka kita, dia kan kalau air kopi itu kan pas kita gini Yes. kan ada refleksinya kan, itu hilang loh, bisa hilang kok, itu di luar nalar banget kan. Terus sama dia dimantrain lagi, ditiup lagi, muncul lagi, aneh tapi nyata gitu. Banyak hal-hal aneh di sini. Terus di sini juga kan banyak orang-orang yang pemain kuda kepang gitu kan, mereka makan beling kayak makan camilan gitu, kayak makan Mhm. kerupuk. Bisa dinalar nggak yang kayak gitu? Nggak kan, tapi nyata. Batu dikunyah. Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku gitu loh. Oke. Berarti kita kita ini sebenarnya walaupun kita sudah ada di era yang modern, udah yang maju, itu tuh akan selalu ada dan kita akan berdampingan sebenarnya. Jadi kayak kadang-kadang kita harus bisa menempatkan kapan kita menjadi orang yang berpikir secara rasional dan kapan kita juga punya pemikiran seperti irasional seperti itu, Kak ya. Iya. Mungkin aku juga menyapa nih sama teman-teman yang baru saja hadir. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Mungkin boleh dong cek ombak yang nonton hari ini berasal dari daerah mana aja. Boleh tulis di kolom komentar. Karena dari tadi Kak Rudi banyak banget yang nanya Kak Rudi, kemudian kayak ganteng dan segala macam. Dan dia bilang akhirnya Kak Rudi live lagi. Berarti Kak Rudi udah lama banget nih nggak live ya sama menyapa mungkin fans-fansnya Kak Rudi, karena aku rasa
banyak banget yang nge-DM aku kayak, Kak, kapan nih live-nya? Kak, bener ya 15 menit lagi kita mundur dan segala macam. Sebegitu besar rasa sayang dan fansnya Kak Rudy, kayak care banget sama Kak Rudy. Gimana nih Kak Rudy? Melihat para fans yang masih bisa eksis dan support Kak Rudy sampai detik ini. Ya, senang banget sih. Aku mau mengucapkan terima kasih ke mereka. Aku kan punya dunia yang nggak biasa gitu. Jadi mereka ini adalah teman-teman curhat, teman-teman berbagi pengalaman dan sebagainya. Gitu. Oke. Kalau Terakhir dari Desember sih. Terakhir live kenapa? Desember, terakhir live itu Desember Wow. memang. Pantesan mereka kangen banget nunggu kehadiran Kak Rudy untuk live hari ini. Nah, tadi aku ada beberapa tanya-tanya teman-teman berasal dari mana aja. Ternyata ada yang dari Medan, kemudian ada dari Palembang, Sumatera Selatan, dari Muli, kemudian dari Jawa Tengah, dari Banten, Malaysia juga ternyata hadir menyaksikan live kita hari ini. Sebegitu antusias mereka menyaksikan live Ngobras. Kak Rudy, mungkin Kak Rudy aku pernah lihat juga kemarin sempat ada penelusuran ke Bali dan beberapa daerah-daerah lainnya. Sebenarnya apakah setiap daerah itu memiliki apa ya ciri khusus nggak? Atau ada persamaan atau perbedaan makhluk halus di setiap daerah atau sama-sama aja sebenarnya Kak Rudy? Atau cuman pembedaannya penyebutan nama dari sosok tersebut Kak Rudy? Begini, kalau misal makhluk halus itu sebenarnya atau nama lainnya jin gitu kan. Jin sama manusia itu sebenarnya sama persis. Jadi kita itu bermasyarakat, kita punya kultur gitu kan, punya tradisi dan lain-lain sebagainya. Itu persis banget. Jadi kenapa di setiap daerah itu punya jinnya itu beda-beda, hantunya beda-beda, itu ya karena kultur gitu kan. Katakanlah di Amerika ada, di Indonesia ada namanya kuntilanak gitu kan. Di Malaysia ada yang namanya Pontianak, di Amerika ada Banshee. Bentuknya sama, cuman penyebutannya beda kayak gitu. Ya karena setiap makhluk halus di berbeda tempat ya dia menyesuaikan kultur di situ, termasuk juga bahasanya. Misalnya jin dari Jawa bahasanya Jawa, jin dari Sunda bahasanya dari daerah Jawa Barat bahasanya Sunda, dari Aceh bahasa Aceh, dari dari Bali bahasa Bali kayak gitu. Mereka ngikutin budaya setempat. Oke. Kalau aku mau tanya lagi, jin-jin atau roh-roh itu bisa sampai gentayangan ada di satu tempat, apakah itu merupakan ciptaan Tuhan ataukah karena ada orang yang meninggal tapi rohnya masih gentayangan, itu roh dari manusia yang meninggal karena kecelakaan atau lain sebagainya, atau gimana Kak? Karena aku sampai saat ini kayak masih bingung kan, karena orang meninggal kadang-kadang katanya bisa mewujudkan diri, kemudian ada sosok-sosok di tempat lainnya yang juga merupakan wujudnya tampilannya beda-beda. Sebenarnya adakah beda di antara mereka atau sebenarnya sama aja ketika orang meninggal juga seperti itu? Karena aku jujur aja nggak tahu, ada yang bilang jin, ada yang bilang roh yang meninggal. Apakah jin-jin itu juga berasal dari roh manusia yang telah meninggal atau memang Tuhan melahirkan mereka berbeda gitu kan? Jadi gini, jin itu kan ada berbagai macam jenis gitu kan. Dalam artian kategori gitu kan. Sama seperti kita itu ada banyak kategori juga. Misalnya manusia itu ada yang ras oriental, rasnya western misalnya dan sebagainya kan. Kita kan punya beda-beda. Ada yang orang ras kulit hitam, ras kulit putih kayak gitulah. Nah, jin itu juga sama. Jin itu ada disebut jin korin. Jin korin ini itu ketika seorang manusia lahir ke dunia, dia juga ada satu jin yang menyerupai dia, itu lahir ke dunia barengan lahirnya. Misalnya nih si Ujang gitu kan, ketika lahir dia di alam gaib itu ada juga yang bentuknya menyerupai si Ujang gitu, lahir ke alam gaib. Kemudian ketika si Ujang ini misalnya jadi korban pembunuhan, yang membunuh ini sebut aja nama si Udin gitu. Nah, ketika si Ujang ini meninggalnya secara misterius, pembunuhannya misterius. Akhirnya dipanggillah paranormal untuk menghadirkan arwah Ujang katanya. Sebenarnya itu bukan arwah, tapi jin korin. Jin korinnya si Ujang. Kalau arwah itu
ketika manusia mati, dia akan masuk ke alam gaib dan itu udah putus semua sama urusan dunia. Jadi yang katanya arwah gentayangan yang menyerupai pocong, balas dendam dan sebagainya, itu adalah jin korinnya. Oke. Nah, jadi ceritanya tadi ada paranormal, dia menghadirkan arwahnya Ujang gitu. Misal di seorang mediator gitu kan dimasukkan arwahnya Ujang. Kemudian dia ngomong, aku dibunuh sama orang yang ciri-cirinya rambutnya sebahu, matanya besar, bla 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 bla, disebutin sama yang orang kerasukan itu kan. Nah, kemudian itu ciri-cirinya menyerupai si Udin. Orang-orang melihat, wah ini Udin nih kayaknya pembunuhnya gitu, kayak gitu. Jadi itu tuh yang merasuki tubuh si mediator adalah jin korin, bukan bukan arwah gentayangan. Oh. Ya mungkin ada yang menyebut jin korin itu arwah juga, sini tergantung kepercayaan juga sih. Tapi kalau aku pribadi, secara dari agama dan secara dari pengalaman, yaitu jin korin gitu. Oke. Sedikit menambah wawasan kita karena kan memang kita kurang lah ya informasi terkait hal tersebut dan akhirnya kita mulai lagi dapat informasi-informasi baru. Oke, sekarang kan kalau aku lihat Kak Rudi juga yang Kak Rudi sampaikan tadi menjadi salah satu host di program apa namanya Antv itu Garis Tangan. Itu sebenarnya gimana Kak? Kak Rudi ini memiliki kemampuan membaca seseorang dari garis tangannya atau seperti apa program atau kemampuan itu Kak? Jadi gini, waktu pertama kali masuk ke program Garis Tangan itu memang kan di interview gitu kan, kan ada banyak juga waktu itu yang hadir kan. Jadi tapi masing-masing tuh di interview di hari-hari yang berbeda gitu kan. Aku pas itu ditanya, kamu bisa kamu kegiatannya sehari-hari ngapain, bisanya apa dan sebagainya. Ya aku cerita tentang personality aku juga, kemampuan aku apa aja, dites waktu itu. Ya udah gini mereka cocok, ya akhirnya aku yang jadi host kayak gitu prosesnya. Tapi Terus kalau membaca itu maksudnya kayak membantu orang di program itu membaca melalui garis tangan atau seperti apa? Nah, jadi gini, di acara itu memang judulnya garis tangan, tapi yang dimaksud garis tangan di sini adalah nasib, takdir, maksudnya gitu. Kalau aku pribadi bukan membaca dari garisnya, tapi aku merasakan energi dari tubuh seseorang itu dari tangannya, aku tarik dari tangannya. Kemudian itu akan menjadi suatu gambaran di kepalaku, kayak gitu. Itu kalau dalam ilmu metafisika, kalau nggak salah namanya psikometri. Psikometri, oke. Cukup membuat Tria pribadi agak sedikit ini ya, ada suatu informasi baru dan karena kan jarang banget ngobrol-ngobrol tentang hal yang spiritual karena bingung juga ya kita mau ngobrol ini sama siapa karena nggak semua sefrekuensi sama kita bisa diajak ngobrol hal yang seperti ini karena banyak juga yang tidak percaya, jadi kadang-kadang susah juga untuk menyatukan pemikiran kita karena ini kan di luar nalar ya, kadang-kadang kok orang itu bisa kesurupan dan dia padahal mungkin bukan dari daerah Jawa, tiba-tiba dia bisa ngomong bahasa Jawa yang sebenarnya notabene dia nggak bisa, tapi bisa kemasukan seperti itu. Kalau Kak Rudi sendiri pernah kemasukan gitu nggak sih Kak? Maksudnya apakah memang selama ini melakukan komunikasi dengan mereka tanpa mereka harus masuk lagi ke badannya Kak Rudi atau seperti apa? Kalau aku misalnya, aku berkomunikasi sama makhluk halus yang di sekitar gitu kan. Misalnya katakan di sebuah lapangan misalnya gitu. Itu bukannya kayak kita berbicara begini, bukan. Tapi itu kayak semacam ada gelombang emosi. Misalnya aku ngomong begini-gini, tiba-tiba nanti di kepalaku ada seperti kayak aku menghayal, mirip menghayal gitu. Tapi bukan menghayal, tapi itu mereka yang ngomong. Seperti itu. Terus kalau kerasukan, kalau misalnya mediator nih, kita tarik jinnya ke dalam tubuh mediator, kemudian kita berbicara langsung, itu bisa. Kayak kita layaknya kita berdua gini. Nah itu bisa kalau misalnya ada mediator. Tapi kalau misalnya nggak pakai mediator, itu berkomunikasinya mirip kayak orang lagi halu gitu, kayak orang menghayal. Mirip kayak orang menghayal. Tapi bukan menghayal, tapi itu memang caranya seperti itu gitu. Terus kalau aku sendiri apakah pernah kerasukan? Aku nggak pernah kerasukan. Kalau misalnya jin lainnya, kecuali jin yang di leluhur aku sendiri, aku panggil karena aku udah misalnya aku lagi dalam kasus menghadapi pasien yang kerasukan tapi jinnya bandel.
gitu kan. Aku Mhm. manggil leluhur aku itu masuk ke dalam badan aku, barulah di situ aku kerasukan. Tapi kerasukannya nggak sepenuhnya. Aku juga masih bisa ngerasain badan gitu. Maksudnya masih Oh, sadar. oke. Paham, 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 paham. Oke. Nah, mungkin ada yang mau ditambahin lagi, Kak Rudi? Oh iya, kalau orang kerasukan itu dia ada yang setengah sadar, dia ngerasa badannya nggak bisa digerakin, tapi dia sadar gitu. Dia tangannya bergerak sendiri. Ada yang bisa dilawan dan ada yang benar-benar nggak sadar sama sekali gitu. Kalau orang kerasukan itu kayak Berarti gitu. mungkin apakah ini aku sempat dengar informasi ada yang namanya kerasukan, kerauhan dan kemasukan. Itu beda nama aja kali, beda sebutan aja kali. Pada intinya Oh, berarti sama-sama. uh, sama-sama semua karena ada yang bilang kayak dia kehilangan kesadaran, ada yang kemasukan tapi dia masih bisa merasakan dan segala macam dan memang ada yang tidak bisa mengkontrol dan kayak dia merasa nggak sadar aja dia lagi ngapain. Oh, berarti itu sebenarnya hal yang sama aja. Penyebutannya sama, cuman tingkat Mhm. kesadaran yang berbeda gitu. Tapi ada Oh, juga namanya oke. kesambet. Ada Itu juga kayak namanya gimana kesambet. maksudnya kesambet? Kalau kesambet itu bukan kerasukan ya. Misalnya gini, eh, jadi dia ngerasain fenomena aneh gitu kan. Pas dia dia misalnya katakanlah melakukan sesuatu di tempat yang terlarang gitu kan. Misalnya kayak kencing Mhm. sembarangan gitu. Terus kemudian Mhm. matanya sakit. Anehnya matanya sakit itu cuma berlangsung selama 2 jam, cuma 1 jam di jam tertentu gitu. Itu namanya kesambet. Sakit aneh tapi Oke. nggak wajar gitu. Itu Siap, biasa siap, karena siap, ada siap. jin bersemayam di tubuh dia. Oke. Keringetan ya ngomong-ngomong kayak gini aku kira ternyata setiap omongan ini nih ada energinya tersendiri ya Kak ya. Jadi aku merasa kayak agak sedikit panas, keringetan juga tapi mudah-mudahan ini karena efek cuaca aja sih ya. Biar nggak terlalu panik juga di sini karena cukup gimana ya ngobrol ini bertendensi aku sebenarnya ada rasa ketakutan sebenarnya dengan cerita ini karena kayak apa ya sesuatu yang belum pernah aku bayangkan tapi aku coba imajinasikan itu cukup menyeramkan juga ya kalau kita pikir-pikir yang tadi Kak Rudi bilang menghadapi 111 roh atau jin yang kayak gitu-gitu. Kalau aku udah ada di posisi seperti itu mungkin aku udah kayak tepar duluan ya kalau memang tidak punya kemampuan tersebut. Nah, mungkin aku tahu Kak Rudi lagi juga banyak banget kesibukan karena di rumah pasien. Mungkin sebelum kita berakhir, mungkin Kak Rudi boleh dong kasih sedikit informasi apa nih yang mungkin mereka bisa lakukan ketika mereka sebenarnya memiliki potensi yang sama seperti Kak Rudi, tapi mereka nggak tahu nih harus cerita sama siapa dan harus seperti apa Kak Rudi. Berdasarkan dari pengalaman aku, memang nggak setiap orang bisa mempercayai hal ini karena apa ya? Paling kalau nggak percaya bilang apa sih lu halu gitu, gitu kan? Mhm. Memang susah sih kita mencari teman yang sefrekuensi. Tapi ada juga Mhm. yang mengaku-ngaku, ada juga kayak gitu. Aku bisa Oke. bedain mana indigo beneran dan mana yang ngaku-ngaku dari cara dia bercerita, dari cara dia apakah energi di tubuhnya dan sebagainya gitu. Biasanya gini, kalau misalnya ada orang yang merasa kayak dia punya kemampuan, masa pengalaman atau kemampuan seperti ini, tapi nggak tahu cerita sama siapa, ya hati-hati aja gitu. Jangan sampai salah cerita. Nah, yang ada dikatain halu nanti, dikatain halu. Ya Oke. nanti pada suatu hari gini, aku harap sabar aja nanti suatu hari nanti akan ada tempat cerita gitu, akan ada ketemu teman yang sefrekuensi. Oke. Dan mungkin Kak Rudi boleh dong kasih closing statement sekaligus kayak menutup dan teman-teman yang sudah hadir yang hari ini mungkin teman-teman pasti agak sedikit sedih dan kecewa kita nggak bisa ngobrol cukup lama karena mungkin situasi yang belum memungkinkan. Mungkin Kak Rudi mau kasih pesan terakhir apa nih buat teman-teman untuk kayak tetap ngikutin apa ya kegiatan-kegiatan Kak Rudi dan juga apa yang mungkin Kak Rudi ingin bagikan ke mereka dalam situasi yang seperti ini Kak. Apa ya? Aku mau kasih tahu ke semuanya ya, teruslah berbuat baik gitu loh. Karena gini, pengalaman orang berbuat baik aja masih ada yang musuhin gitu loh. Betul. Aku banyak aku banyak nanganin orang orang ini baik tapi kena santet.
masih ada yang nyakitin dia gitu. Yang baik aja disantet, apalagi yang nggak baik gitu. Jadi teruslah berbuat baik supaya kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak diinginkan. Salah satunya kayak santet kayak gitulah. Itu pesan Kak aku untuk Rudi, semuanya terima sih. kasih banyak. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk hari ini. Mudah-mudahan Kak Rudi nanti entah Tria yang ada waktu untuk ke Aceh atau Kak Rudi ke Bali, kami tunggu. Pokoknya mudah-mudahan kami bisa ngobrol lebih banyak lagi. Nanti kalau ada waktu Kak Rudi ke Bali, nanti kita bisa, walaupun aku tahu sih Kak Rudi udah pernah ke Bali, jadi aku bisa ajak keliling-keliling aja mungkin kuliner atau ke tempat wisata. Pokoknya saling berkabar Kak Rudi ya. Udah kangen banget Bali loh. Terakhir waktu itu yang sama Bang Billy pas Januari 2020. Yes. Pengen banget sih ke sana. Cuma ya ini lagi pandemi susah. Benar-benar. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Pokoknya kalau emang mau ke Bali Amin. berkabar aja Kak. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan siapa tahu bisa melakukan penelusuran bareng. Kayak penasaran aja pingin merasakan sebuah energi di satu lokasi yang cukup mungkin angker atau yang berpotensi dengan situasi yang sakral. Sekali lagi Kak Rudi sehat-sehat terus. Kami tunggu karya-karya terbaru Amin. dari seorang Rudi Ruwatch. Salam buat keluarga dan tetap menginspirasi kita semua Kak. Bye-bye. Terima kasih. Bye.